sebenarnya growth mindset nih harusnya setiap orang punya gitu, dalam arti, apalagi teman-teman yang ada hari ini ya, ada hari ini di sini, dan, meluangkan waktunya untuk, belajar hal baru, gua rasa itu karena kalian juga, punya growth mindset itu. Kalau enggak, mungkin hari ini teman-teman, leha-leha nih, apa namanya, leha-leha atau mungkin, lagi kegiatannya kurang berfaedah lah. Tapi hari ini semuanya ada di sini dan kegiatannya, insya Allah lebih berfaedah dan mencari sebuah ilmu baru dan, itu salah satu growth mindset juga gitu. Tapi mungkin, gua akan, detailin ya di belakang. Nah, sebenarnya, apa sih, dari tadi gue ngomongin growth mindset gitu. Sebenarnya growth mindset tuh, eee, kalau gue pribadi ya, gue pribadi tuh nganggapnya, growth mindset itu akan sangat berhubungan yang sama apa yang namanya hustle. Mungkin, teman-teman sering dengar lah ya, yang namanya hustle culture, mungkin kalau, di Cina lebih parah kayak, 996 gitu ya, terus apapun itu ya, ini berkaitan dengan cara kita kerja, cara kita menyikapi sesuatu dan segala macam. Tapi, hustle ini menurut gua tuh kayak sebuah kata yang dimana setiap orang menurut gua setiap orang yang pengen growth harus punya gitu. Karena, without hustle kayaknya, kita akan susah growth gitu. Karena ketika lo bisa lebih baik gitu ya, ketika lo, ingin berubah, bukan berubah, kalau ketika lo pingin melakukan sesuatu dan, itu misalnya di luar kemampuan lo tanpa punya hustle culture ini kayaknya, lo akan susah, growth gitu karena ya itu, ini akan sangat berkaitan gitu. Jadi, ini buat ini ya, buat teman-teman dan, ini juga yang sering, gue bilang ke, teman-teman kita di BDD gitu ya. Itu tuh, mindset is everything gitu. Jadi, mindset is everything tuh contohnya gimana sih? Contohnya tuh kayak, eee, mungkin nih, gue sedikit, cerita, kalau di BDD. Kita mungkin, atau nggak usah di BDD, maksudnya gini, ketika kita punya opportunity, eee, dan kita dihadapkan dengan pilihan ambil atau tidak gitu, berani atau enggak. Ketika kita punya mindset yang, membawa diri kita bisa berani dan bisa gitu ya untuk sukses, ya pasti kita ambil gitu. Ya tentunya dengan terukur ya, dengan semuanya diukur gitu. Tapi ketika kita takut dengan sesuatu hal yang baru, kita udah mulai takut duluan dan segala macam, ya dari mindset-nya kita aja ya, kita udah kalah, gimana kita mau menang gitu. Jadi mindset ini penting, buat teman-teman, apalagi misalnya hari ini misalnya lagi menata karir atau apapun gitu, atau apapun itu ya, nggak terbatas cuma, ini tuh nggak cuma untuk entrepreneur, nggak cuma untuk, employee gitu, ini untuk semua orang gitu. Jadi mindset nih everything gitu. Gimana caranya, kalau hari ini kita jadi employee, kita bisa dapat misalnya, karir yang lebih baik atau misalnya, eee apa ya, kalau misalnya jadi entrepreneur, bisnis yang lebih baik gitu ya. Dan ini dimulai dari, mindset gitu. Mindset-nya adalah, eee, gum gua harus, mindset-nya harus benar dulu gitu. Kalau mindset-nya udah salah, ya kita mungkin, akan jalan di tempat atau bahkan mundur gitu. Nah, terus abis itu, ini nih kayak, apa ya, ngomongin tuh ada dua mindset. Yang pertama tuh ada fixed mindset dan ada growth mindset gitu. Nah, kalau, fixed mindset tuh ngerasa, ya udah kita ada di level itu aja, kita nggak bisa berkembang lagi, kita bukan udah secukupnya, tapi kita ngerasa diri kita tuh udah sudah tidak bisa menerima another challenge gitu. Kayak, ya udah gitu aja gitu. Nah, sedangkan growth mindset itu kita percaya setiap apa yang kita lakukan tuh harus naik kelas. Setiap apa yang, kita jalani itu harus naik kelas. Jadi hari ini misalnya untuk mencapai, 0 sampai 10 kita butuh waktu 5 hari gitu ya, untuk mencapai satu titik itu kita butuh 2 tahun, tapi kita percaya kalau misalnya apa yang kita pupuk selama 2 tahun ini akan berakibat untuk, berapa tahun ke depan gitu. Jadi kita akan selalu percaya
ketika kita punya fixed mindset itu sebenarnya kita ngerasa, aduh kayaknya gue udah nggak bisa lagi keluar dari zona nyaman, udah nggak bisa lagi udah nggak bisa lagi ngerasa, udah nggak sanggup lagi menerima another challenge gitu. Nah, sedangkan di growth mindset itu yang tadi Kyo bilang kayak ya semuanya sebenarnya bisa kok, semuanya berproses, semuanya trust the process gitu. Jadi semuanya tuh kalau kita percaya ya dan kita bisa melakukan dimulai dari mindset, itu harusnya bisa. Bisa karena terbiasa, dan terbiasanya itu apalagi terbiasa untuk berpikir terus maju kayak gitu. Terus ini kata-kata motivator sebenarnya, falling is actually a form of learning. Jadi ya gue suka agak bingung nih menyampaikan kata-kata motivator kayak gini. Jadi kayak ketika kita gagal atau ketika kita melakukan kesalahan, ya itu ya anggap aja lagi belajar gitu. Enggak, bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan kita selesai gitu, it's done gitu, enggak juga gitu. Terkadang ya, tapi ini adalah satu mentality di mana mungkin teman-teman juga bisa baca banyak banget literasi di luar sana yang puluhan kali gagal dan segala macam. Mungkin yang paling inspiring Jack Ma atau siapapun itu ya misalnya gitu ya, yang kayak beberapa kali ditolak apa jadi apa gitu. Ya itu karena sesuatu yang ya ditolak hari ini ya cost of ada itu adalah cost of learning. Kalau kita di BDD, ketika ada kita pitching terus kita kalah, ya udah ya bukan berarti hidup kita selesai di situ, tapi kemarin kita pitching kita salah di mana, apa yang perlu kita improve dan segala macam. Mungkin kayak gitu. Jadi tetap punya growth mindset kayak gitu. Nah, terus ini tuh sebenarnya bukan lingkaran setan, gue bilang lagi lingkaran yang tidak pernah berhenti gitu, lingkaran yang harus ada, yang harus kita punya gitu, mulai dari belajar, menerima challenge, terus persistence, terus kita jadi jago, terus belajar lagi, terus aja muter-muter gini. Jadi kayak ini tuh sesuatu hal yang nggak pernah berhenti dan terus muter, looping sampai kita naik step untuk menerima challenge yang lebih lagi gitu. Nah, terus abis itu ini tuh yang tadi gue bilang, apa sih yang ngebedain antara fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Ketika kita punya challenge, ya kalau challenge sih harus diterima gitu, di embracing gitu. Terus tapi kalau ketika kita punya growth mindset tuh pasti kita tertantang gitu ya. Tapi kalau ya fixed mindset ya mungkin sudahlah, udah cukup, enggak gitu. Nah, terus persistence-nya sama, jadi kita bisa nge-challenge lagi. Terus habis itu kalau ya teman-teman bisa baca di sini, tapi ya intinya yang ketika kita punya satu problem atau satu tantangan dalam hidup atau dalam semuanya gitu, dalam kehidupan, ketika kita punya ini yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Dan yang terakhir tuh yang di bagian master itu, yang selalu gue pegang satu hal yang paling penting tuh, efforts are journey. Jadi semua apa yang kalian sudah lakukan itu adalah journey kalian untuk sampai di hari ini. Kalau kalian nggak lakuin itu, mungkin kalian nggak ada di hari ini. Jadi kalau sedang capek banget, sedang lelah banget, sedang ngerasa di titik terendah, mungkin kalian ingat itu kayak, ya mungkin ini journey gue, harus melewati ini sebelum gue step up lagi. Mungkin gue harus belajar lagi untuk melakukan hal lagi, dan semua yang udah gue lakukan itu, ya kalau nggak gue lakukan mungkin hari ini gue nggak lakukan gitu. Gue nggak ada di posisi ini. Jadi ini tuh kayak beneran nggak ada yang harus disesali lah dari apa semua yang udah kalian lakukan kayak gitu. Nah, terus ini juga yang yang kita di BDD sangat ini ya, sangat mempelajari ini gitu. Ketika kita harus punya growth mindset, terutama kita yang di level service nih,
level service nih berkaitan banget sama yang ini nih di bagian ini gitu, kayak mulai dari kritik gitu, gimana caranya kita jangan menolak kritik, tapi kita tahu nih kita ada salah, kita ada kritik, ya udah kita pelajari, kita terima dan kita improve kritiknya. Terus habis itu dua hal yang terakhir nih ini ya, dua hal terakhir nih gue pribadi ngalamin banget ketika nge-build BDD nih. Mungkin 2,5 tahun yang lalu, 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, BDD is nothing. Kita punya a lot of kompetitor yang udah sukses duluan, yang udah gede duluan, yang udah jauh lebih bagus dari kita, dan kita nggak pernah ngerasa mereka ini adalah dan gue pribadi nggak pernah ngerasa insecure, nggak pernah ngerasa itu ancaman, tapi itu yang menjadikan gue inspire, dan ya gue ngeliatin mereka kenapa bisa sukses gitu. Dan ini juga penting banget buat teman-teman gitu, ketika ngeliatin teman, saudara, adik, kakak, semua orang lah ya, maksudnya orang-orang yang lebih sukses dari kita gitu, baik yang kita lihat lebih sukses dari kita gitu. Jangan sampai kalau gue tuh selalu bilang, jangan sampai kita ngeluarin energi negatif untuk menanggapi itu, tapi berikanlah energi positif kita gitu. Karena ketika energi negatif yang ada capek sendiri, ngapain lo insecure sendiri, tapi lu ngerasa, oh dia bisa gini, gue bisa apa ya? Oh ini hebat ya, dia bisa ini, gue harus ngapain ya? Biar bisa lebih dari dia, atau biar bisa menyamai dia. Dan itu harus inspiring, dan itu biasanya terinspirasi gitu, kayak gue jujur aja hari ini di BDD ya, kita juga terinspirasi dari another agency, dari another kompetitor, dari another industri dan segala macam, another service industry dan segala macam, sampai hari ini kita ada di titik BDD hari ini gitu, di mana kita one of the biggest agency di Indonesia, di ini ya, local agency gitu. Dan ya kalau gue tarik 2,5 tahun yang lalu, ya kita juga bukan siapa-siapa juga gitu. Dan satu lagi, kalau kita nggak terinspiring by other success dan segala macam, mungkin boleh belajar juga nggak ada hari ini gitu. Nah, ini sih salah satu juga hal yang lumayan penting nih, ketika kita punya mindset itu, gue suka ngeblank mau ngejelasinnya, kadang-kadang kayak ini gimana ya cara ngejelasinnya. Oke. Gini, ketika kita punya growth mindset, semuanya itu tadi kita harus nanggapinnya secara positif, dan ketika kita punya challenge, ketika kita selalu mengimprove diri kita, dan selalu menghadapinya dengan positif way gitu. Jangan sampai semuanya jadi itu tadi ya, kalian capek back and forth buat keluarin energi negatif kalian, itu sayang banget gitu. Dan ya salah itu biasa, salah itu belajar lah ibaratnya gitu. Jangan sampai kita sampai stres banget karena kesalahan, stres banget karena kita melakukan sesuatu hal yang ya udah kejadian, terus apa yang kita udah nggak bisa diulang juga ya, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita belajar dari apa yang kita salah, dan itu yang buat kita lebih baik gitu. Dan kayak gini nih, kayak ketika kita meng-approach sesuatu itu ya, lagi-lagi ini tuh please, ketika kita sedang menghadapi sesuatu challenge, ataupun kita mau sukses atau apapun itu, kalau gue pribadi, ini teorinya, tapi semuanya itu hadapi dengan positive way. Itu aja sih, kayak positif dan terus belajar tadi, hustle dan segala macam itu kita ramu jadi satu, dan menurut gua itu the best way untuk kita menjadi orang yang lebih baik, dan menjadi misalnya kita lagi kerja ya, ketika punya atasan yang kurang baik misalnya gitu ya, atau punya partner yang kurang baik, partner kerja yang kurang baik ya,
ya udah hadapi dengan positif aja. Kalau menurut gue tuh selama kita positif pasti kita dimudahkan dan nanti pasti ada jalannya gitu. Nah, terus gimana sih cara nge-develop growth mindset itu ya? Itu ini nih satu hal yang mungkin yang gue pingin tanamin ke teman-teman. Ada dua hal yang menentukan kita bisa melakukan atau bisa sukses atau enggak gitu. Eksternal dan internal gitu ya. Eksternal itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, opportunity, orang lain, dan segala macamnya. Tapi satu faktor lagi internal. Itu yang kita bisa kontrol gitu. Dan itu yang mindset ini yang kita bisa kontrol dan kita bisa latih terus menerus dan itu yang kita bisa jadikan salah satu powerful beliefs kalau kita bisa gitu. Dan mentality ini ya yang kita harus punya nih dari semua orang yang ada di sini dan gimana cara kita tetap ngejaga mentality ini gitu. Terus ini sih ini yang paling ini ya yang paling penting buat teman-teman. Terus understand semua mengerti tentang apa concern-concern yang akan kita hadapi gitu ya. Terus habis itu lebih dewasa dalam bersikap gitu ya. Terus habis itu ya kita juga harus tahu ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan apapun kita harus bisa merefleksikan diri kita dengan dengan baik itu ketika kita melakukan sesuatu dan ada akibatnya kita akhirnya tahu ternyata kalau gue gini kejadiannya kayak gini, kalau gue gini kejadiannya kayak gini. Jadi kita udah tahu nanti ketika kita melakukan sesuatu hasilnya seperti apa gitu. Dan ini learning cycles-nya ya kayak ada ini sedikit teori terus kayak apa sih yang kita harus lakukan gitu ya. Intinya sih sebenarnya dari teori ini yang perlu teman-teman yang perlu teman-teman dapatin kontekstualnya adalah semua harus dilakukan. Semua itu nggak cuma diangan-angan gitu. Jadi mau gitu kita berteori, kita jago teori tapi kalau kita nggak execute juga ya itu nggak akan kejadian gitu. Dan semuanya harus ya tadi looping tadi gitu ya, dari bisa kita eksperimen terus dapat experience-nya, terus nanti kita ngerefleksiin, terus ini kayak gimana, terus habis itu kita benerin lagi dan segala macam. Dan ini terus looping gitu. Jadi kayak ini tuh terus looping muter-muter ketika kita kayak ketemu faktanya seperti apa, nanti feelingnya kayak gimana, terus dari itu dapatnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, terus nanti ke depannya gimana. Jadi ini tuh beneran kayak sesuatu hal yang never stop learning, never stop thinking, dimana dan itu harus naik kelas gitu, baik itu dari problemnya, dari pikirannya, dari cara menanggapinya kayak gitu. Terus habis itu ini sih yang yang paling sorry teman-teman, gue agak ini dikit. Nah, dah. Agak ada hak dikit, jadi kayak jangan takut sama kesalahan gitu. Maksudnya menurut gue tuh salah itu bukan wajib, salah itu pasti. Tinggal abis itu gimana cara, pasti semua manusia pasti punya salah, semua company pasti punya salah, semua orang pasti punya salah gitu ya. Tapi gimana cara kita balik dari apa, kita belajar dari kesalahan kita dan jangan diulang lagi kesalahan yang sama. Kalau bisa salah tapi salahnya naik kelas gitu, atau salahnya udah diminimalisir. Jangan sampai salah itu lagi. Itu namanya kita nggak growth gitu. Terus ya tadi nggak boleh berhenti belajar juga gitu. Jadi ya belajar mah setiap hari, setiap bertemu orang baru, ketemu ketemu klien baru, ketemu bos baru, ketemu apapun itu gitu. Jadi ya kita terus belajar dan
kalau gue pribadi gue belajar sama siapa aja. Gue bisa nanya sama siapa aja, gue bisa ngobrol sama siapa aja, dan kebetulan gue bukan kepo sih orangnya, tapi lebih ke curiosity-nya agak tinggi gitu ya. Jadi ketika gue penasaran dengan sesuatu, gue akan mencarinya dengan lumayan detail dan lumayan paham, dan apa ya, itu mungkin yang harus ini ya, yang harus diperhatikan, gimana cara kita tetap harus belajar gitu. Nah, ini yang agak kadang-kadang tuh ketika kita punya growth mindset tuh kayak kok kayak nggak pernah stop gitu ya, kayak dicari terus gitu challenge-nya gitu. Tapi apa yang gue hadapi hari ini, kayak ya challenge itu emang tadi harus tetap ada, dan ya kalau nggak ada tantangan lagi ya kayaknya udah boring aja gitu ya. Jadi emang harus tetap ada tantangan baik itu, dan ya sekali lagi make sure tadi gue ulang lagi, tantangannya harus berbeda-beda, dan tantangannya harus membaik, harus lebih menantang setiap kalinya gitu. Jadi kita punya kepuasan pribadi ketika kita menaklukkannya kayak gitu. Dan itu pasti yang ngebantuin kita buat growth, karena oh ini kita udah ngalamin dan gue udah bisa next challenge kayak gitu. Dan ini nih yang salah satu apa ya, gue sering banget ke teman-teman anak-anak teman-teman kita di BDD, kayak ya kita nggak pernah tahu limit kita kayak gimana, jadi terus aja di-push gitu, dan kita nggak pernah tahu apa namanya kemampuan kita ada di mana kalau kita nggak dicoba gitu. Jadi kalau kita ngerasa mentok atau ngerasa kayaknya udah cukup, coba lagi aja, kayaknya kita nggak bisa deh, kita harus coba gitu. Kayak hari ini menurut gue udah nggak ada limit ya dari apapun itu, kayak yang melimit opportunity itu cuma diri kita sendiri gitu. Nah, kalau kita mau punya limit kalau kita mau punya growth mindset, ya jangan membatasi diri sendiri, selama ya tadi ya tetap dijaga dengan koridor-koridor yang ada gitu. Tapi maksud gue dalam hal ini adalah teman-teman push aja gitu, selama masih ngerasa aduh ini kayaknya bisa, tapi ngerasa nggak bisa gara-gara gue, udah push aja dulu, terus dicoba dulu aja, karena gue rasa ketika kita nge-push limit kita dan segala macam, itu harusnya tetap bisa gitu. Dan ingat, bisa itu karena terbiasa. Itu yang selalu gue bilang sama teman-teman kita di BDD. Dan ini nih yang mungkin penting banget buat teman-teman juga gitu, masalah ini nih. Kita udah ngomongin growth mindset, kita udah ngomongin apa gitu ya, tapi ketika kita ngomongin fixed mindset dan growth mindset, kenapa kita harus punya growth mindset tuh? Karena menurut gua hal ini yang paling penting gitu, yaitu waktu gitu. Jadi ketika kita punya growth mindset, someday gitu, someday lu ngerasa lu nggak nyanyain waktu lu selama ini untuk akhirnya ada di posisi itu gitu. Tapi bayangin kalau misalnya beberapa tahun yang lalu lu nggak ambil opportunity itu karena lu nggak berani, lu takut, lu apa, dan pas beberapa tahun kemudian lu akhirnya nyesel, ya coba ya waktu itu gua ambil ya, mungkin gua ada di posisi jauh lebih dari sekarang. Nah, karena waktu itu lebih berharga dari apapun, even money gitu, kalau kata orang bule, kalau kata orang barat, kalau kata banyak orang, waktu itu adalah uang. Menurut gua waktu itu lebih penting dari uang, karena ketika kalau uang bisa dicari dan kalau waktu nggak bisa diulang, dan sayang kalau ada waktu yang terlewatkan dan ada opportunity yang terlewatkan ketika lu ragu-ragu untuk melakukan sesuatu gitu. Dan tadi ini tuh balik lagi ke mindset lo gitu. Mungkin waktu itu kalau misalnya gue nggak punya growth mindset, mungkin nggak ada BDD hari ini, karena gue nggak berani menerima challenge, dan gue waktu itu juga limit, nggak nge-push diri gue untuk menerima tantangan. Nah, terus ini ya ini juga penting nih, kayak feedback itu tuh kayak kita udah ngerasa nih kita udah bisa dan segala macam, tapi kita harus juga menerima yang namanya feedback.
sorry, kritikan dan segala macam itu, dan itu tuh value, yakinlah buat teman-teman yang ada di sini, ketika dikasih feedback oleh rekan kerja, atasan, partner bisnis, klien, siapapun itu tuh adalah positive way untuk kalian. Jangan sampai itu tuh bukan sesuatu hal yang harmful atau yang menyakitkan buat kalian gitu ya. Jadi terima dan getting better gitu. Kalau enggak, tadi anggap terima di dalam positive way gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa itu tuh semuanya negative way. Jadi kalau ketika lo ngerasa ini semuanya adalah negative way, lo akan step back, jadi bukan jadi moving forward. Mungkin itu aja dari gua hari ini. Semoga nggak boring dan tidak terlalu klise ya omongannya ya.